Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kita nih masih pagi-pagi ini kita akan jebak atau kita akan kerjain Mita the Virgin ya. Oke, jadi dia ini kan yang kita tahu ini dia bermasalah dengan papanya. Dia dari kecil nggak pernah ketemu papanya, tapi pas dia gede tiba-tiba papanya menemui dia dan sampai sekarang ya hubungannya masih begitulah. Ya. Nah, sekarang kita akan ingatkan dia soal ini. Oke, Afni, lo langsung masuk, lo pura-pura jadi asisten pengganti. Lo menggantikan Apri yang nggak bisa masuk hari ini. Lo jadi asisten sementara pengganti Apri ya. Lo bilang lo butuh duit, butuh kerjaan ini untuk bisa kabur karena lo dipukulin sama bapak lo. Permisi. Permisi. Ya, Mbak. Namanya apa? Apne. Saya di sini mau gantiin asisten Mbak sehari aja. Udah tahu kan? Tahu alamat dari mana ya? Aku kayaknya enggak ini deh Mbak Apri. Biasanya Mbak Apri yang sini. Iya, saya teh kan Apne disuruh ya udah kontekan juga sih sama Mbak Apri buat gantiin sehari aja buat bekal gitu loh ongkos. Saya teh mau pergi sama ibu saya gara-gara bapak saya tuh suka KDRT sama kita. Tadi lu Mbak, bentar lu. Enggak, Mbak tahu alamat dari siapa? Dari Mbak Aprinya tuh saya teh langsung ke sini. Enggak mungkin. Coba we ditanya sama Mbak Aprinya tuh. Bentar ya Mbak. Oke, kita udah kerja sama asistennya dia ya, Mbak Apri. Jadi kalau dia nelfon dia Apri akan bilang iya. Mbak Apri, kok Mbak nggak kesini? Ada orang datang ke sini, terus katanya tahu alamatnya dari Mbak. Ya. Gimana? Bisa kan ya? Enggak Mbak, gini aja maksudnya. Mau ditolak deh, saya teh udah bawa baju, udah bawa barang-barang. Udah siap gitu loh buat gantiin Mbak Apri. Enggak, aku masalahnya nggak kenal. Ya tuh Mbak, tolongin. Masa nggak kasihan lihat aku teh udah babak belur sama bapak saya tuh. Iya. Udah jangan gitu dong Mbak. Cari aja. Tadi dulu, bentar ya Mbak. Ini kan saya kan nggak kenal sama Mbak. Terus tuh datang-datang mukanya nggak tahu kenapa itu bonyok. Ini tuh KDRT, papa saya pukulin saya sama ibu saya. Ini Mita kayaknya agak susah nih, dia nggak begitu percaya sama orang begitu aja nih. Aduh ya Allah, Mbak Tika kasihan sama saya. Pak. Nggak gini Pak, saya malu. Nggak enak. Tolonglah Mas, tolong. Pak, saya cewek, bukan. Jadi nggak usah manggil Mas dong. Mbak. Jangan manggil Mbak juga. Mbak. Terus saya teh harus bilang apa? Enggak, maksud aku gini, Mbak, saya nggak kenal sama Mbak kan. Jadi maksudnya kesini dapat alamat dari asisten saya. Saya nggak percaya. Udah kontekan sama Mbak Apri, masa iya tetep gak diterima, udah datang, udah bawa-bawa barang. Tuh lihat Iya. Tapi maksud aku, Mbak Apri tuh nggak mungkin ngasih orang yang kayak Mbak. Maksudnya ini apaan muka bonyok-bonyok? Mbak Apri mah kasihan, masa ini katanya artis nggak kasihan sama Ya orang enggak, yang tapi bawa Pak, kalau gimana sih? bukan kalau mau kerja mukanya nggak mungkin gini juga. Nanti disangkain saya ngapa-ngapain lagi. Ya Mbak kan tahu lah, kan kurang lebih kita senasib. Saya punya masalah sama papa saya, Mbak juga kan punya masalah sama papa Mbak. Oh, udah Mbak juga kan pasti tahu, pasti ngerasain gimana rasanya ditinggalin papa. Mbak, kok jadi bahas-bahas gituan sih? Ya emang iya kan, kakak tuh masa gak kasihan sama orang kayak aku, apalagi dibonyokin gini. Mbak jangan nyama-nyamain, saya mah dari lahir nggak kenal bapak saya. Nggak kayak Mbak, malah dipukulin gimana, saya mah nggak kenal dari bayi. Tuh. Lagi ngapain bahas-bahas ini orang sih? Afni lo nangis terus aja biar dikasihanin dia. Lo nangis terus. Ya Allah, udah stuck. Jadi gimana ini bisa nggak sehari doang sombong amat jadi artis? Baru kenal udah bahas-bahas bapak orang gimana sih? Ya itu kan booming, siapa yang nggak tahu coba. Nggak tahu lu. Ya Allah, Ya udah kok, malas mau ngapain ini jadi? ya saya nyasisenin Mbak lah, nyasisenin Mbak Apri gitu lah. Bapak orang kurang ajar.
Oke, terus Afni lu minta belas kasihan sama Mita sampai dia kasihan sama lo, Boy. Ya udah, saya minta maaf. Udah deh, bapak saya buat bapak. Udah, diam. Gak usah bahas udah. Ya udah, Ini bawa apaan lagi? ya kan saya teh mau di sini bawa apa-apaan, dia tuh udah bawa barang-barang juga. Depan dong. Ya udah Mbak, itu kan beli lama pisan itu sejam di depan cakep. Udah sekarang gini aja, Mbak. Tunggu sini, saya mau ngambil barang dulu. Bentar ya. Ini. Bawain. Oke, lu bawain tasnya Mita. Oke, terus lu pecahin tuh vas bunga yang ada di situ tuh. Lu pecahin. Oh iya. Ini juga. Lu banting tasnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini tas juga dibanting-banting. Ya Allah, Mbak, hati-hati dong. Aduh, saya teh gak sengaja. Payung saya kenapa ada di atas meja? Kan, parfum gua. Baju gua basah semua. Mita marah-marah banget. Ini marah baju. Pasnya pecah, bajunya basah. Hati-hati dong, Mbak. Basah ya Mbak, ya Allah. Ya ntar saya keringin deh. Hati-hati dong. Emang ini mau dipakai sekarang gitu? Ya iyalah, ini kan mau buat keluar. Aduh Mbak, nanti saya hair dryer deh ya. Aduh, Bukan masalah dryer ya, Mbak. Harusnya hati-hati dong. iya nggak sengaja, Mana namanya sih, nggak kayak gini? sengaja. Apa Maaf ya juga Mbak, lagi, ini ah. parfumnya Mbak. Jelas banget. Mbak, ini gimana sih, Mbak? Orang yang Mbak suruh sini. Gendir, lu masuk. Pura-pura jadi bapaknya Afni. Pak, jangan teriak-teriak, Pak. Rumah orang. Iya, masa rumah hewan kayak gini? Afni mana Afni? Bapak siapa? Ya namanya nyari anak ya jelas bapaknya, masa kayak gini kok ibunya itu loh. Enggak, si Om ini siapa? Oh, si Om nih. Cewek, Pak. Cewek kok kayak laki-laki ya gitu. Mana anakku? Dari mana mau kayak laki? Mau ngapain ini rumah orang? Enggak, anakku di mana? Anak siapa? Bapak tahu alamat ini dari siapa? Ini rumah saya. Enggak, soalnya tadi larinya ke sini. Anakku di mana? Afni! Pak. Maksudnya apa ini? Ngajak berantem kayaknya udah. Jangan teriak-teriak. Rumah orang ini. Oke, gendir, lu bilang, jangan umpetin anak saya. Jangan coba-coba umpetin anak saya ya. Ya tahu Sopan makanya. dikit dong. Enggak, ya enggak sopan situ nyembunyiin anakku. Oke, gendir, lu teriak-teriak aja biar menarik perhatian, biar warga masuk. Gue pengen masukin warga nih, masuk ke dalam nih. Sembunyian gimana sih? Orang kenal juga enggak. Afni! Enggak. Apaan ini, Pak? Saya nggak kenal masuk-masuk rumah saya. Gini Pak, saya jelasin Pak. Ini nih, bapak ini nih, udah nyembunyiin. Pak, saya cewek. Gendir lu langsung bilang, nih Mita ini orang yang ngajarin anak saya nggak bener nih. Bapak. Nggak tahu lah dia cewek apa cowok, saya nggak urusan. Pokoknya si Om ini nyembunyiin anakku. Yang bener Mbak, jangan gitu dong Mbak, kasihan bapaknya. Ah, sembunyiin apaan sih? Saya aja nggak kenal sama dia. Gini Om, kalau nggak percaya ini tak lihatin Om, banyak chattingan anak saya. Karena ngefans sama yang punya rumah ini. Ini Mbak ini pasti nggak pernah dididik sama orang tuanya ya pasti ya. Takutnya, soalnya kan yang punya rumah ini kan tahu sendiri Om, kurang kasih sayang sama orang tua Om. Udah, akuin aja dia. Soalnya udah kerja sama anak saya Om, nyembunyiin. Takutnya nggak apa-apa Om. Kalau diajarin sama dia kan, masa ini katanya cewek potongannya kayak gini. Pak, nggak usah bawa-bawa fisik dong. Enggak, bagus sih gimana orang potongannya kayak gitu kok. Biarin potongan gue, potongan. Biasa Ini aja. bukannya cewek kayak apaan itu. Oke, warga kompor-komporin. Udah Bang, aku aja ngapain sih ngumpetin anak orang. Wah, dipulangin Mbak kalau anaknya emang ada di dalam. Apaan sih, Pak? Saya aja nggak kenal. Wow, dia udah berlaku kayak bego gitu Om. Selesain aja baik-baik. Pak, saya nggak kenal, Pak. Saya juga nggak kenal dia. Tidak perlu kenal Pak, selesain aja udah. Namanya siapa, Pak? Anak Afni? yang mukanya bonyok-bonyok tadi. Nggak tahu mukanya bonyok apa enggak, yang jelas nama anak saya Afni perempuan banget, nggak kayak situ. Tahu nggak? Anaknya tahu, anaknya dia. Kalau nggak salah sih tadi ada di dalam. Oh, berarti kan udah kerja sama kan Om? Ya kan saya juga nggak tahu dia datang ke sini, orang saya aja nggak kenal. Ya kalau nggak di situ suruh nggak mungkin nggak kesini. Settingannya udah ini. Jangan sampai ribut pecah-pecahin barang begitu. Ini Iya, nggak anak tahu dia. Om, dari tadi. Datang merusak Pak, rumah tolong orang. diselesain aja Pak, baik-baik ya. Ya Pak ya. Oke, terima kasih Om. Terima kasih ya. Ya. Afni! Pak, Ya, jangan nunjuk-nunjuk
Ini lo langsung nangis-nangis keluar, lo tapi minta perlindungan Mita ya. Jadi lo berlindung di balik Mita. Lo seolah-olah lo ketakutan sama bapak lo. Anakku! Itu katanya kenal, itu bapak lu. Nak, semua ini aku lakukan demi kamu, nak. Makanya bapak sampai kerja di luar kota. Ini demi kamu, nak. Anakku. Gendir bilang, anak saya tuh cuma stres aja, dia depresi. Itu nggak babak belur, itu cuma make up doang. Coba kalau nggak percaya. Aku takut mau. Jadi gini tante, bukannya ini, soalnya ini kan sebenarnya ini anak saya ini biarpun babak belur ini cuman Make up. masa kayak gini bekas tonjokan. Ini anak saya agak-agak Tadi dia bilang dipukulin sama bapak. buktiin aja kayak gitu. Iya makanya aku takutnya kalau hubungan sampai situ nanti takutnya malah ketularan kayak situ tambah parah. Wah lu gila lu ya, kenapa jadi gue yang dibilang stres? Berarti yang udah kerja sama. Kerja sama apaan sih, Pak? Ini Aku nggak apa? kenal sama dia, Pak. Nggak Dia kenal, juga nggak nggak kenal tadi, nggak kenal Ya gue di kayak gini sini. deh, lu udah sana pergi deh. Gue nggak kenal sama lu pada. Oke, Afni, lo kejang-kejang. Lo pura-pura kejang-kejang. Anakku, anakku, anakku. Bohongan nggak, Pak? Kamu ngapain Nggak, kamu? ini bohongan nggak? Bohongan kok kayak gini tuh siapa yang bohongan? Nah, tadi bapak bilangnya dia. Anakku ini kalau kamu kayak gini tante. Bener-bener gak punya hati ya kamu ya. Gendir, lo minta Mita cariin obat, Gendir. Gendir, minta Mita cariin obat. Anakku. Udah sekarang gini aja tante. Tolong sekarang beliin obat buat anakku. Ngapain? Nanti bapak masuk ke dalam terus maling. Untungnya apa? Yang mau saya maling apa? Emang situ punya kekayaan. Udah ribut tuh jadi orang. Situ yang ngajak ribut. Pak, saya udah sabar ya, Pak. Saya dari tadi juga udah sabar, makanya cepet ini. Enggak, gini deh. Udah, bapak tunggu sini, saya lihat obat di dalam bentar. Oke, semua balikin barang-barangnya seperti semula. Pas bunganya yang tadi udah kita siapin, balikin semua. Ya, semua barang-barangnya balikin. Terus manajernya atau asistennya Mita juga balikin. Biar pas Mita keluar, seolah-olah dia tuh kayak lagi ngigo, kayak lagi halusinasi. Jadi seolah-olah nggak ada kejadian apa-apa ya. Barang-barang diberesin semua, disingkirin semua yang tadi. Oke, Mbak Apri pura-pura nyapu aja, Mbak Apri pura-pura nyapu. Asistennya Mita pura-pura nyapu. Lah, Mbak. Kok Mbak di sini? Lah, tadi Mbak katanya nggak masuk. Ke sini tadi ada orang dua, katanya kenal sama Mbak yang nyuruh sini. Jadi bingung, Mita bingung. Pas keluar kok udah nggak ada yang tadi lagi dia. Berasa jadi kayak orang halu, berasa jadi kayak orang ngigo. Berasa jadi kayak orang stres, dia stres. Bego gimana sih Mbak, orang ini tadi juga pecah. Udah Mimit, Mbak lagi nyapu. Mimpi kali ah, yuk dia. Oke, jadi Mita ini taunya dia datang ke sini bahwa setahu dia akan ada orang Korea yang akan mengcover lagunya dia, lagunya The Virgin. Oke, jadi kita akan kejutkan dengan orang Korea bohongan ini ya. 지금 미터 씨 팬이거든요. 진짜 저는 진짜 가수로 되고 싶거든요. 우리가 드디어 만났네요. 아 너무 행복하다. bentar. Caca, ada Caca. 저 적자라고 하는데요. 근데 좀 제가 소개해드릴게요. 저는 짜짜라고 하는 거거든요. 근데 제가 친구랑 사러 가고 Bisa ngomong Indonesia nggak? Ya lu ngomong terus aja pakai bahasa Korea, ngomong terus aja. 아 네. Bahasain kamu orang Korea beneran. 무슨 말을 하는 거죠? Bentar ya. Wait. 아 진짜 귀여워요. 진짜 귀여우세요. 저 진짜 팬이라고요. Lu nyanyiin lagunya dia, nyanyiin lagu dia tapi pakai bahasa Korea. 안녕하세요.
놔두면 안 되잖아. Dia mau cemburu, gue nggak ngerti ngomong apaan. Sini deh mendingan. 저기 저랑 얘기 좀 해야 돼. Ah, gila nih gue lama-lama. Nah, lu marah. Lu sadar mau dikatain sedeng lu. 기다라고? 나한테? Gue taunya kalau dia tuh ini deh orangnya marah-marah nih. 잊어버려 진짜. Keren sama sini kapan? Iya ya, ayah tunggu ya. Can you speak Indonesia? Bahasa. Bukan, nggak ngatain gila, maksudnya. Bentar, translator. Aduh, gue juga bahasa Inggris lagi. Translatornya. Translator. Yo, translator. Oke, masih Krisna lu pura-pura jadi penerjemahnya atau translatornya Caca. 스트레스 받아가지고. 아 얘가 한국어를 못해가지고 하나씩 몰라. 잠시만. 알았어. 안녕하세요. Gak bisa bahasa Korea. I cannot speak Korean. No. Nggak. Can you speak English? Speak English. Kamita. Kamita. Ya. Can you speak English? Bisa dong. Orang Indonesia dari tadi, Mas. Siapa namanya, Pak? Masa kalau Indonesia dari tadi aja. Ibu yang mau update materi. Sudah lama kita. Ini Caca kan? Ya, Caca. Udah, gue disuruh kesini sama Mas Egi. Katanya ada yang mau cover lagu gua. Lu terjemahinnya ke bahasa Indonesia tapi terus ngaco terjemahinnya. Dia senang. Ketemu Kamita katanya. Tapi ini Caca sih. Iya, Caca. Emang nggak bisa bahasa Indonesia? Mantap. Dia lihat lu kayak alay gitu. Dia bingung katanya. Dandanannya kayak alay. Dia tahu alay, orang Korea tuh tahu alay. 너무 과해. 약간 내가 이번에 좋아하는데 근데 너무 과해가지고 내가 좀 별로라고 했어. Katanya Caca, dia seneng banget bisa ketemu sama Kamita di sini. Tapi dia kecewa. Kenapa bentukannya kayak begini katanya? Lah emang dia nggak pernah lihat gua apa gimana? 근데 외모가 약간 섹시하지 않아가지고 좀 별로더라. Katanya bodinya Kamita kayak itu, kayak kuli-kuli pasar. Kalau tentang bawa ngerti dia nggak ngomong itu kali lu salah-salah Gitu barusan. Oh, Lu bilang aja dia minta mau nyanyinya kayak di video klip mau muter-muter. mau tes. adegan yang di video klip yang muter-muter itu dia mau Emang tes. lu bikin video klip segala? Video klip DVD gitu muter-muter. Iya, ini untung-untung ada yang mau duit sama Mita loh. Ya jadi gitu kali itu juga banyak job. Untuk bos gue. 맞아. 얘가 요즘 Oh, katanya suruh pegang gitar dulu kami tanya. Emang dia bisa nyanyi? Oke, bilang aja itu buat bukti ke papanya karena papanya modalin semua buat cover lagu ini. Oh, iya. Oh iya. Punggung-punggungan nanti aku videoin. Buat apa? Ini buat bukti, buat barang bukti ke papanya. Terus suruh lihat video klip aja di YouTube. Beda, video itu udah lama, kualitasnya ada jelek pasti ini. Tapi bagus, jadi dan kualitasnya langsung bagus dikasih papanya. Papanya yang biayain. Ya udah, ya. Ya, Gue di videoin mas sama lu. mau divideoin sama saya. Ya dia tahu dah lagunya. 알고 있어. 내가 한국어로 부르고. Tahu, katanya kan cuma satu lagunya. Banyak, bilangnya banyak. Coba. 사과하세요 보고 싶다 언제만 나고야 나는 진짜 보고 싶다고 안녕하시라고 오랜만에
suaranya jelek tadi nggak masuk. Tadi tuh dia request lagunya diganti aja, diganti. Ini yang nyiptain siapa sih? Bisa hubungin yang nyiptain nggak, Kak Mita? Gimana ini kan lagu gua. Oh, nggak apa-apa, diganti aja karena kurang bagus. Ganti apa? Gimana? Liriknya sama nada diganti. Nah, gimana kan dia katanya mau fitur mau recycle lagunya The Kurang Virgin. suka loh, jangan sampai bad mood loh. Nih mukanya udah nggak enak nih, jelek nih. Masa yang suruh ganti gimana ceritanya? Semaran gue sini. Dia bakal bayar katanya, berapapun yang Kak Mita mau. Udah tahu kontraknya kan? Giro, giro. Iya. Enggak, diganti aja, diganti. Sekarang. Gimana sih? Kan pencipta lagunya. Berarti bohong kali cuma numpang nama doang pencipta lagu sih. Padahal penciptain orang lain. Ini lagu gua. Enggak mbak, kalau misalnya musisi papan atas tuh pasti kalau suruh aransemen mendadak pasti bisa. Sigan kalau sigan. Tuh, dia udah gak ada waktu lagi. Coba dikit. Iya, Ini bisa daripada dibilang. BN 1 miliar loh. Iya di studio. Sekarang udah gak punya duit kan, pasti kan. Bentar lagi di rumah. Jobnya aja udah jarang. Kemarin baru bikin single baru juga gak laku kan. Sedikit, coba dia katanya mau beat yang happy katanya. Beat yang happy. Iya nanti aja. Jadi lagu Cinta Terlarang dibikin happy. Iya, nanti. Sekarang dong mbak, saya nanti gimana pertanggungjawabannya? Memang kan aransemen paling Oh dia tahu masalah yang single terbaru kemarin The Virgin yang kurang laku, dia tahu makanya dia takut. Oke, Bang Pendi masuk ya, pura-pura jadi papanya Caca. Coba. bentar aja. Yang penting dia senang mbak. Iya, nanti Gimana aja. musisi apa sih kaleng-kaleng tuh ya? Caca. Apa sih? Mana sih kau selesai? 들어가고. 안녕하세요. 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 Apa sih? Oh ini bapaknya Caca. Kenapa? Mukanya kok beda? Orang Korea tapi nggak mirip sama sekali bapaknya. Bapaknya ini kawin sama orang Korea. Ini emang papanya Caca, tapi Caca itu anak haram gitu, jadi nggak mirip mukanya. Dia sebenarnya si Caca ini anak haram. 나 저번에 그 영상을 만들려고 하시나봐요, 오빠. Bilang kalau papanya tuh suka banget sama Mita. Ya. Dia suka. Bapaknya suka sama kamu katanya. Mirip mantan istrinya dulu. Pokoknya lu kayak pakai kayak sarangnya gitu, kayak jari yang gua ajarin tuh yang Korea. Lu kejar Mita terus. Sarangnya. Kita. Jangan. Minta dia punya duitnya. Jangan sampai cancel loh, jangan. Lu ngerjain gue ya? Kalau kakak mau sama dia, kayak begini cantik loh. Lumayan loh. Masa orang Korea mukanya begini? Jangan. Lu ngerjain gue. Ini gimana ini kak? Kayak kayak gitu kak. Oke, jadi Mita ini datang ke distro ini untuk ambil baju pesanannya. Tapi kita akan kerjain izin kita di dalam distro ini. Ibe, lu masuk, lu bawa kardus, tapi lu tabrak Mita, tapi lu yang nyalain dia. Mbak gimana sih? Mata mbak taruh di mana? Bantuin dong, Mbak. Ini kardusnya pungut-pungutin, Mbak. Mbak bantu ke apa ke? Ini barang-barang dalam ini mahal-mahal semua mbak. Kayak kalau lu jalan hati-hati mas. Udah dulu kayak mas. Ya kok di situ yang nabrak saya kok masih bilang hati-hati lagi. Oke, dia lagi mungutin, lu ambil dompetnya Mita dalam tas lu ambil barangan dia. Kalau ada dompetnya. Aduh. Udah kan nggak ada lagi barangnya. Atur baik-baik itu. Itu buat ke saya tuh. Cantik-cantik kok atur. Udah salah masih apa? Udah dibantuin biasa aja ngomongnya kali. Oke, masuk Putri, lu pernah jadi bosnya IB. Lu tanya, kenapa nih begini? Udah dibantuin juga. Barang-barang di sini ini mahal semua. Termasuk barang di sini. Apa sih ini ribut-ribut? Kamu Ibe, lu gak mau ganggu teman saya ya? Ini kan bos tahu sendiri. Barang-barang di dalam tuh mahal semua. Dia nabrak, jatuh, bekas-bekas pun jatuh. Ini ya dia sekarang di sini mau ngapain coba? Pokoknya Putri lu bilang lu harus tanggung jawab. Ini barang-barang saya jadi rusak nih. Kamu tuh dari pagi tuh bikin masalah terus, Ibe. Ini semua kesalahan kamu. Masih ngomong aku, masa kamu mau nyalain customer saya? Ini barang-barang mahal. Saya pecat kamu sekarang juga, Aduh Ibe. bos, kamu udah ingat sih?
Lihat, dengar. Apaan sih? Nabrak orang habis itu nggak tanggung jawab. Lihat tuh, saya kan dimarahin oleh bos. Ya gara-gara kamu. Kok gue yang jadi salahin? Iya. Ini ada apa Ibe? Ada apa lagi Nggak sih? tahu tuh, tanya aja tuh itu orang tuh. Masih ada. Iya, tanya aja. Bos tanya aja biar dia jelasin. Enggak, tadi di mas saya kan jalan. Saya jalan, saya meleng nggak sengaja nabrak. Nggak Bohong mungkin. tuh, bohong. Dia Nggak bohong. mungkin. Asli Nggak bohong. mungkin. Iya, Ibe kali ini benar. Mbak yang salah. Mbak dari tadi muter-muter nggak jelas, terus nabrak pegawai saya kan. Nah, kok jadi muter-muter nggak jelas sih? Mbak ini siapa nih? Saya baru lihat di sini. Saya udah sering sini loh. Masa? Emang baru lihat saya? Bos, memang dia sengaja. Aku dari tadi sudah 2-3 kali putar Iya, nggak apa-apa. saya lihat kok. Saya lihat. Aku ini kan kenyataannya nih. Berserakan ini barang. Dari tadi nggak Udah apa-apa. ngaku aja. Kamu kan yang salah. Gue yang disalahin. Loh, oke sekarang ini semua gara-gara Mbak. Kamu saya pecat. Dan Mbak tanggung jawab. Udah, kamu pergi. Oke, Ibe lo minta mohon ke Mita, bilang tolong kasihan Mbak biar saya nggak dipecat. Karena anak istri saya kasihan Mbak. Mbak, tolong dong Mbak ngomong sama bos. Aduh, aku dipecat gara-gara tadi tuh Mbak, ini udah sakit lagi. Mbak, ini aku mau makan apa lagi kalau udah pecat udah gak ada apa-apa lagi, pekerjaan saya sudah terakhir ini Mbak. Tadi masnya nyalain saya. Nggak, udah nggak usah bicarain tadi Mbak. Mbak, tolong bicara dong Mbak. Bodoh amat tadi lu yang ngomel-ngomelin gue. Nggak Sekarang ada hati ya. nggak ada hati, nggak ada hati. Bodoh amat. Terus mana mas? Mbak, saya mau ngambil barang saya mbak. Oke, lo minta duit aja ke Mita, minta duit ke Mita. Barang apa? Kita duit dong ongkos. Nggak ada dulu. Kalau ada juga mahal ya. Nggak ada rasa. Artis masa nggak ada duit? 10 juta aja. Balik. Bodoh amat. Ngambil barang yang kemarin mbak. Kemarin bukan sama mbak soalnya. Cek dulu deh. Gimana sih? Kok jadi Mbak yang nyolot sih? Nggak bisa nunggu. Tarik Mbak duduk. Nah, lu pura-pura baru sadar kalau yang di depan lu ini artis nih Mita nih, ya. Atas nama Mita. Iya. Iya. Mita The Virgin. Iya. Ya ampun. Belanjaannya banyak juga ya. Ada kan? Sebentar ya, tunggu dulu ya di sini ya. Nanti saya cek dulu sebentar ya Mbak. Maaf yang tadi ya Mbak ya, saya maaf ya. Nggak apa-apa, cuman lain kali nggak boleh gitu. Ya Mbak, sebentar ya Mbak ya. Oke, Ibe, lu masuk lagi. Tapi tadi lu jadi karyawan, lu sekarang masuk lagi pakai baju rapi. Sekarang lu jadi orang kaya, pura-pura lagi milih-milih baju buat istri lu. Oke, lu ambil baju-baju yang udah kita siapin, lu pilih, pura-pura lu pilih, terus lu taruh di palanya Mita tuh. Weh pak, apaan sih pak? Gua mau lihat untuk istri gua kulit. Apaan? Sopan dikit dong. Ini udah sopan. Mbak, gimana? Tadi lo. Ini harga berapa? Tadi lo ya? Tadi. Tadi di sini yang nabrak gua. Ah, Nah, pusing ya kamu ya? Kamu kerja, duduk sini, tunggu kasir kan? Kamu kan kerja sini kan? Ini harga berapa? Cocok nggak kalau untuk istri saya ini kira-kira cocok nggak nih? Pelayannya bukan gua pak, ntar tunggu yang lain aja, tunggu pelayannya. Ah, nah ini nih. Apa sih ini ngerjain gua? Coba. Pak, pak. Ya aku mau contoh aja baju Tadi ini. lu gua tahu. Cocok nggak? Apaan sih? Ini ada dua ini. Nah ini seksi nih. Pak, Ya kamu kan yang kerja di sini kan? tadi gua udah lihat kacamata lu bohong. Pak, lu buka. Tadi kan yang di sini kan. Tadi apa sih? Mbak. Enggak. Baju saya mbak. Iya, ini Mbak Mita, maaf ya menunggu lama. Ini karyawan yang tadi kan ngerjain saya nih dia nih. Ini pelanggan tetap saya. Sama kayak Mbak Mita. Ini yang tadi nabrak Iya, gua. tadi siapa sih? Dari tadi lu ngomong kayak gitu. Udah sekarang ini Mbak Mita dibayar semuanya. Totalnya itu sekitar 15 juta. Ya, 15 juta. 15 juta. Nggak bisa Kak. Di sini kita lagi error, jadi harus cash. Iya. Ya bingung dong. Aku boleh nggak bawa cash gitu bang. Jadi udah. Nggak bisa Kak. Kita harus cash di sini.
Oke, dia mau bayar. Dompetnya udah kita ambil tadi. Dompetnya nggak ada. Nggak punya artis orang kaya, duit aja nggak punya lu. Lu bilang gitu, Be? Nggak punya duit ya? Gaya ya makanya. Tadi gue udah mau kasih contoh baju-baju tuh biar gue bayar sekalian nih. Wah, gua tahu nih lu yang ngambil dompet gua ya. Enak aja kamu ngomong apa? Tadi kan masih datang ya. Kamu nuduh ya? Bukan nuduh mas. Bukan itu kamu udah. Bukan tadi saya datang ke sini terus masnya nabrak. Sekarang datang lagi. Ini juga banyak ngerjain saya. Tunggu. Ah, gua tahu gua dikerjain nih. Tunggu. Ini tuh pelanggan tetap saya ya, Kak? Nggak lucu. Udah nggak lucu. Gua tahu dikerjain. Maksudnya apa? Enggak, sekarang udah gini aja, bayar dulu ini. Barang-barang belanjaan. Iya tadi dompet gua ambil sama dia tadi. Mbak, ini modus udah nggak bisa bayar, sengaja bikin ribut ini. Enggak, sekarang udah saya nggak tahu ini apa. Ini saya mau tahu ini bayaran dibayar cash 15 Udah juta. mas, balikin mas. Balikin apa sih? Tadi kan di situ ngambil. Ini tadi. Mbak, ini itu pelanggan tetap saya kok Bang Eyel sih, Mbak. Tuh bikin keributan di Tadi itu toko tadi saya. apa? Tadi itu tadi apa? Emang iya? Ya nggak salah sih, baru datang. Emang berapa sih semuanya? Sini saya bayarin. Tapi saya bayarin asal situ jadi istri ketiga saya. Soleh, dia masih kesel. Berapa sih? 15 juta. Udah nggak beres. Kasian juga yang nggak bisa bayar Udah cuma sekarang gaya. gini, Mbak Mita tolong bayar cash 15 juta. Udah nanti gue yang bayar. Ini dompet saya nggak tahu di mana nih. Dengar, Kayak gue feeling. gue yang bayar. Berapa tadi? 15 juta. 15 juta. Udah sayang. Ini lihat nih, aku bayar untuk kamu. Yang penting kamu bisa jadi. Bang, bodo amat. Mbak. Oke, lu dia keluar. Kejar, dia keluar. Apaan sih? Agra lo masuk pura-pura jadi istrinya Ibe, Agra. Ayang, ih, kenapa sih? Ih, ngalangin lagi siapa? Ih, saya mau ketemu sama suami saya. Apa? Ini tadi, Ibe langsung fitnah. tadi dia minta bayar. Dia ambil baju, dia minta bayar 15 juta. Ya udah, dengan catatan dia bilang nanti mau Lu jangan fitnah botak. kembali. Ini minta kan? Minta Iya. virgin kan? Iya. Udah gak laku, terus buat digodain suami orang ya? Saya lebih cantik dari dia. Dia siapa? Lu siapa lu dari tadi juga lu bisa. Aku sih yang ngerjain yang nyuruh kerja. Nah ini. Kok ngerjain? Kamu Kerjain ngerjain dari kita tadi ya? kamu Saya nggak kenal mbak. Saya juga nggak kenal. Enggak, kamu pasti ngerjain kita kan? Nah, ini dari tadi. Yang curi-curi saya tadi di atas. Ini sama lu yang megang gue. Curi-curi. Jangan kayak Walaupun gitu dong, Saya Mbak. kenal sama dia. Dari tadi dia ngerjain saya. Saya tahu nih mbak dia ada yang Bah, ngerjain. udah jangan di depan istri saya kalau bilang kayak gitu. Kita kamu, Oke, Afni lo masuk lagi minta perlindungan. Balik lagi lo masuk lagi. kita kamu belum nikah kan? Kamu lagi rasain ya kamunya. Tuh, siapa lagi nih? Ah, ini kan yang tahan. Lu kan tahu kan. Ibe lo bilang Afni itu adalah istri kedua lo, Be. Jadi ini pertama, ini kedua. Ya, kamu yang ketiga itu bukan Mana ya? bukan itu karena tadi kamu mau. Oh, mau jadi kelima, mau jadi kelima, iya. Biar gimana pun tetap nggak istri jelas. dua-duanya Ngapain? Ngapain? Udah siapa yang ngerjain gue siapa? Enggak. Apa sih? Itu sih itu biasanya. Kalau mau bikin lagu pasti dia melakukan dulu. Tadi dia putus cinta, pasti dia putus cinta dulu. Dia mau bikin lagu buat istri ketiga. Tapi Gendir lo masuk lagi nyari anak lo, nyari Afni. Dia mampu. Tadi ngerjain kan semua ngerjain kan. Siapa yang nyuruh? Tahu gue siapa nih? Ayo. jadi gini aja biar gini aja. Nah. Jangan pegang-pegang mas. Tadi kalau gua sendiri pegang-pegang. Oh, lu ikutan juga mbak. Sekarang Mbak harus bayar 15 juta. Udah. Barang yang udah dibeli harus dibayar. Bohong. Mana sih kok bohong? Ya udah, Be. Nanti biar nanti aku yang bayar. Nah. Caca lo masuk ngomong bahasa Korea, kita lihat nih. Dia mulai enggak? Ajaran yang tadi masuk semua nih. Ya, lu juga ngerjain gua. Sekarang bayar 15 juta saya pusing ini dikit. Ah, udah gua tahu gua dikerjain. Udah dulu baru gua tahu gua dikerjain. Gua akan masuk pemirsa dengan rombongan pengusaha
musik jalanan. Ya, oke. Aku deh, lu semua yang nyuruh siapa? Diam. Oke. Udah dulu, balik. Sudah.